Oke, kita lanjutkan. Kita terapkan contoh surat kuasa. Ya, ini yang bertanda tangan di bawah ini identitas pemberi kuasa. Ya, kemudian tadi yang kedua identitas penerima kuasa. Penerima kuasanya siapa? Misalkan di sini Emi Rusnawati SHMH, advokat atau konsultan hukum berkantor di ini. Ini berarti ini kan identitas para pihak. Kemudian yang kedua pokok atau objek yang dikuasakan. Nah, pemberi kuasa ini menguasakan apa? Yaitu menangani perkara perdata gugatan nafkah anak yang terutang di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian melawan siapa? Tergugat. Nah, kemudian lagi ini kemudian tempat penyelesaian sengketa tadi di mana? Di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian posisi pemberi kuasa dalam suatu perkara adalah pemberi kuasa ini dia berposisi sebagai penggugat. Ya, posisinya dia sebagai penggugat. Kemudian berikutnya ini hak-hak penerima kuasa. Hak-hak penerima kuasa diberi hak untuk apa? Ya ini, untuk membela hak yang bertanda tangan, serta mengurus kepentingan-kepentingannya, menghadap ke muka hakim dan pembesar pemerintah lainnya, dan sebagainya. Jadi ini hak-haknya di sini. Kemudian ini pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik seluruhnya maupun sebagian. Jadi hak pemberian kuasa substitusi ini ini untuk berjaga-jaga apabila si penerima kuasa ini nantinya berhalangan melakukan kewajibannya, maka diadakan dialihkan. Jadi surat kuasa ini dialihkan atau disubstitusikan baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian di sini ada tanggal pembuatan surat kuasa. Tanggalnya kapan? Jadi nanti diketahui pasti surat kuasa melaksanakan suatu perkara ini diawali tanggal berapa. Ini kemudian di sini ada penerima kuasanya siapa, kemudian pemberi kuasanya siapa. Nah, kemudian di sini ada materai. Materainya ini ada di pemberi kuasa. Ya, jadi nanti di sini ada materainya. Next. Nah, ini ada juga surat kuasa ini konstitusi. Jadi saya jelaskan kemarin tadi bahwa ada surat kuasa substitusi. Misalkan seseorang menguasakan kepada Bu Emi. Nah, kemudian Bu Emi nanti seandainya suatu saat berhalangan, maka Bu Emi mensubstitusikan surat kuasa ini kepada orang lain. Nah,
substitusi ini bisa sebagian, bisa seluruhnya. Ya, jadi karena penerima kuasa ini lawyer, maka yang menerima kuasa substitusi ini otomatis juga lawyer. Ya. Surat kuasa substitusi atau surat kuasa limpahan adalah surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa semula. Ya, jadi Bu Emi tadi kan menerima kuasa dari klien, ya. Kemudian Bu Emi menguasakan kembali kepada pihak ketiga untuk melakukan segala kepentingan hukum bagi pemberi kuasa semula. Ya. Kemudian ini ada kalanya penerima kuasa berhalangan dalam menjalankan kewajiban yang diberikan oleh pemberi kuasa. Dalam hal ini, penerima kuasa semula dapat menguasakan lagi kepada pihak ketiga. Ya, ini jadi yang harus diperhatikan adalah surat kuasa substitusi ini hanya bisa dilakukan apabila dalam surat kuasa semula diberi klausul pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik seluruhnya maupun sebagian. Jadi kalau misalkan surat kuasa awal tidak disertai dengan klausul pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik seluruhnya maupun sebagian, ini apabila surat kuasa semula tidak mencantumkan klausul pemberian kuasa substitusi, maka apabila pemberi kuasa semula membubuhkan tanda tangan dalam surat substitusi dengan maksud persetujuannya atas pemberian kuasa limpahan itu, hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum apakah pemberi kuasa semula setuju kuasanya dikuasakan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. Nah, ini contoh surat kuasa substitusi, yaitu untuk unsurnya sama dengan surat kuasa semula. Akan tetapi di sini penerima dan pemberi kuasa substitusi adalah seorang lawyer. Nah, jadi surat kuasa substitusi ini adalah antara lawyer dengan lawyer. Coba kita lihat contohnya, memberi kuasa substitusi kepada Ramayani Darusesa pekerjaan advokat. Ya, yang memberi kuasa adalah Johnson Siburian SHM, pekerjaannya advokat. Begitu. Ya, ini contoh surat kuasa. Jadi yang unsurnya sama dengan surat kuasa awal. Oke. Demikian dulu materi surat kuasa dari Bu Emi. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan menulis di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.